Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai API Gateway Microservice. Nah, sebelum saya menjelaskan mengenai API Gateway Microservice ini, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Bayhaqi dengan SAMUK F551-18071. Nah, tanpa panjang lebar, saya akan langsung masuk ke materinya. Nah, sebelum saya menjelaskan mengenai API Gateway, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu API. Nah, API sendiri merupakan Application Programming Interface yang merupakan sebuah interface yang dapat menghubungkan aplikasi atau aplikasi satu dengan aplikasi lainnya. Sehingga API ini berperan sebagai penghubung atau perantara antar berbagai aplikasi yang berbeda-beda, baik dalam satu platform yang sama atau lintas platform. Dalam API ini sendiri terdapat API Gateway. Nah, apa sih itu API Gateway? Jadi API Gateway itu merupakan sebuah fitur utama yang dapat digunakan oleh user dalam menggunakan API Management. Nah, API Management ini adalah proses merancang atau menerbitkan atau mendokumentasikan serta menganalisa API dalam lingkungan yang aman. Nah, kebutuhan API Management ini mungkin akan berbeda-beda pada setiap perusahaan atau pengembang. Nah, akan tetapi API Management ini memiliki fungsi dasar yang sama, yaitu untuk menjamin keamanan dan kelancaran dalam proses monitoring. Nah, dengan adanya API Management, maka developer atau perusahaan dapat menjamin bahwa public atau internal API yang akan mereka buat itu cukup aman untuk digunakan. Nah, API Gateway ini berfungsi sebagai gatekeeper untuk semua API dengan menegakkan kebijakan dan permintaan keamanan API yang relevan, serta dapat menjamin keamanan. Nah, penerapan API Gateway ini merupakan titik masuk tunggal untuk semua klien. Jadi, hanya klien tertentu saja yang memiliki key yang dapat menggunakan API Gateway. Nah, API Gateway ini dapat menangani sebuah permintaan dengan dua cara, yaitu yang pertama beberapa permintaan yang dilakukan hanya di proxy atau diarahkan ke layanan yang sesuai. Dan yang kedua, permintaan lain dengan menyebar ke beberapa layanan. Nah, untuk keuntungan dari API Gateway ini, yang pertama, mengisolasi klien dari bagaimana aplikasi dipartisi menjadi microservice. Yang kedua, mengisolasi klien dari permasalahan dalam menentukan kasih contoh pelayanan. Yang ketiga, menyediakan API yang optimal untuk setiap kliennya. Yang keempat, mengurangi jumlah permintaan atau perjalanan pulang pergi. Misalnya, API Gateway ini memungkinkan klien untuk mengambil data dari beberapa layanan dengan sekali jalan pulang pergi. Nah, dengan permintaan tersebut atau permintaan yang lebih sedikit dapat mengurangi jumlah overhead atau kelebihan dalam melakukan request. Nah, selain itu, dengan mengurangi jumlah overhead, kita dapat meningkatkan pengalaman pengguna. Nah, yang kelima yaitu menyederhanakan klien dengan memindahkan logika untuk mengambil beberapa layanan dari klien ke API Gateway. Kemudian yang terakhir, dapat menerjemahkan dari protokol API Web Public atau API standar ke protokol apapun yang dapat digunakan secara internal. Nah, untuk kekurangan API Gateway ini, yang pertama, peningkatan kompleksitas API Gateway adalah bagian lain yang bergerak, yang harus dikembangkan, disebarkan, dan dikelola. Jadi API Gateway ini merupakan sebuah program yang cukup kompleks, di mana harus banyak melakukan pengembangan. Nah, untuk yang kekurangan yang kedua, yaitu melakukan peningkatan waktu respons, karena lompatan jaringan tambahan melalui API Gateway. Namun untuk sebagian besar aplikasi, biaya perjalanan bolak-balik ekstra tidak signifikan. Maksudnya, dengan peningkatan waktu respon, dikarenakan lompatan jaringan tambahannya pada sebagian besar aplikasi, sehingga
biaya perjalanan bolak-balik atau biaya request-nya tidak terlalu signifikan. Nah, kemudian yang kedua microservice. Nah, untuk microservice ini merupakan sebuah aplikasi yang dibagi menjadi layanan yang lebih kecil dan saling terhubung pada setiap aplikasi. Nah, jadi maksudnya setiap microservice ini merupakan aplikasi yang kecil yang memiliki arsitektur heksagonal sendiri yang terdiri dari logika beserta adapternya. Nah, jadi microservice itu untuk analoginya seperti kue yang berbentuk bulat, misalnya kue tar misalnya, dipotong menjadi bagian-bagian kecil atau misalnya dipotong menjadi 8 bagian. Nah, setiap bagian itu merupakan sebuah service atau layanan. Nah, itulah yang disebut microservice. Nah, untuk pola arsitektur microservice ini secara signifikan mempengaruhi hubungan antara aplikasi dan juga database-nya. Nah, di dalam microservice ini masing-masing service-nya memiliki skema database tersendiri. Nah, untuk microservice ini memiliki beberapa karakteristik. Adapun karakteristiknya yaitu aplikasinya scalable, secure, dan reliable. Yang kedua, setiap layanannya memiliki infrastruktur sendiri atau bersifat independen. Jadi tidak saling mengganggu antara layanan yang satu dengan layanan yang lainnya. Nah, kemudian yang ketiga, karakteristiknya itu dapat dengan mudah membuat aplikasi tanpa memikirkan hubungan ketergantungan modul dengan layanan yang lain. Nah, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, dikarenakan microservice ini merupakan layanan yang dibuat masing-masing atau bersifat independen, berdiri sendiri, maka maka tidak akan memiliki ketergantungan dengan layanan yang lainnya. Nah, keempat, terdapat kemungkinan komunikasi antar modul mengalami kegagalan. Di sini yang dimaksud yaitu pada saat kita menggabungkan keseluruhan menjadi suatu aplikasi yang utuh, nah mungkin saja akan terjadi sebuah miskomunikasi antar modul. Nah, yang kelima, kemudian proses update aplikasi hanya melingkup layanan yang terkait. Jadi ketika kita melakukan update, hanya layanan tertentu saja yang dilakukan update, sedangkan layanan yang lain tidak perlu dilakukan update atau tidak perlu diganggu-gugat. Nah, untuk yang terakhir, proses scalingnya bisa menggunakan beberapa metode seperti scaling up dan scaling side. Nah, microservice ini sendiri memiliki kelebihan. Untuk kelebihannya yang pertama, setiap service berdiri sendiri, maintenance-nya lebih mudah, tidak ada hambatan dalam menggunakan teknologi baru. Kemudian setiap tim developer dapat mengembangkan setiap service-nya tanpa harus mengganggu service yang lain. Dengan kelebihan ini, maka banyak developer yang memilih menggunakan microservice ini dikarenakan kelebihannya bisa berdiri sendiri, dalam hal mengembangkannya juga cukup mudah, sehingga hambatan-hambatan tersebut berkurang apabila munculnya teknologi-teknologi baru. Nah, jadi developer dapat mengembangkan setiap service-nya pula tanpa harus merubah service-service yang lain. Nah, untuk kekurangannya microservice, ketika satu entitas pada database berubah, maka setiap entitas yang sama di setiap database service harus diubah. Nah, entitas ini untuk tiap layanan harus bersifat sama, karena kan setiap ada perubahan, maka database yang lain harus diubah pula. Apabila tidak dirubah, maka akan terjadi error. Nah, dalam beberapa kasus juga biasanya sulit untuk menerapkan perubahan pada setiap service, sehingga diperlukan perancangan yang lebih matang. Nah, untuk deployment-nya sendiri, deployment yang lebih kompleks, serta perlu konfigurasi untuk menjalankan setiap service karena memiliki runtime yang berbeda. Nah, kenapa demikian? Dikarenakan setiap service-nya itu memiliki misalnya bahasa pemrograman yang berbeda dengan service yang lainnya. Nah, karena itulah kenapa deployment-nya lebih kompleks, karena kita perlu kehati-hatian atau
dalam melakukan konfigurasinya. Nah, kemudian perlu automation yang lebih tinggi dalam melakukan deployment. Nah, mungkin sekian penjelasan yang dapat saya berikan. Apabila terdapat kekurangan kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.